Halo teman-teman, kembali lagi di channel ini ya. Kita akan membahas mulai dari modul baru ya, yaitu Introduction to Database, yaitu relasional. Nah, jadi di channel ini mungkin nanti ada dua kali ya modul pembahasan tentang database. Satu relational, satu yang non-relational. Nah, nanti kita belajar nih, maksudnya apa relational gitu. Dan kenapa ini didahulukan gitu ya, daripada yang non-relational gitu. Nah, jadi di kali ini ya, di modul kali ini, eh gue menyarankan kalian untuk mempelajari em, di modul algorithm and data structure ya, di video yang B3 ya. Setelah itu kalian lewati, mungkin kalian bisa langsung lompat di modul ini. Tapi kalau kalian mau melanjutkan di modul algorithm and data structure sampai habis, it's okay gitu ya. Nah, kenapa B3? Karena B3 adalah data structure yang dipakai di database relational ini gitu. Dasarnya di B3 gitu ya. Meskipun kita nanti nggak banyak membahas tentang B3, tapi at least supaya kalian paham gitu ya. Setelah B3 lanjut ke database. Nah, di modul kali ini terdiri dari beberapa video ya. Seperti biasa dipecah-pecah. Yang pertama ada motivation dulu. Kenapa kita mempelajari modul ini gitu ya. Yaitu kita menulis ke persistent disk gitu ya. Nanti itu detailnya akan kita pelajarin di slide selanjutnya. Kemudian kita mempelajari namanya DBMS, yaitu Database Management System ya. Dan Postgres ini adalah salah satu vendor atau salah satu company yang membuat DBMS ini. Nah, kemudian ada namanya Relationship Model dan DB Components. Nah, ini nanti komponen-komponen dasar yang ada di dalam database dan model database-nya seperti apa gitu ya. Kemudian ERD ini Entity Relationship Diagram, ini sangat berkaitan dengan materi sebelumnya ya. Jadi nanti stay tune aja. Nah, kemudian mulai dari sini sampai sini kita akan mempelajari yang namanya SQL ya. Itu adalah bahasa pemrograman baru ya, yaitu namanya Structured Query Language. Nah, di SQL ini tadi dari beberapa jenis ya. Ada yang namanya Data Definition Language, Data DDL, untuk membuat struktur sebuah data ya. Kemudian Data Manipulation Language atau DML untuk menambahkan atau mendelete data seperti itu. Kemudian Data Query Language. Nah, karena Data Query Language atau DQL ini banyak, jadi gua pecah jadi 3 bagian ya. Yang pertama ada select where ordered by, nanti gua jelasin ini kenapa maksudnya. Kemudian ada yang aggregate, group by, having, terus dan lain-lain gitu ya. Kemudian ada juga yang namanya join table, kemudian ada namanya subquery ya. Nah, kemudian setelah kita bahas semua di QL, kita lanjut ke yang namanya store procedure, kemudian ada function, trigger, kemudian ada PLP ke SQL. Ya, ini tingkat lanjut dari SQL ya. Sebenarnya ini juga masih SQL nih sampai sini nih. Nah, ini sampai sini SQL ya. Nah, kemudian ada indexing atau query optimization. Ini gimana caranya kita bisa mengquery ya dengan cepat gitu. Nah, kemudian ada namanya data control language atau DCL, di mana ada user dan ada permission untuk setiap data. Kemudian data met transaction, yaitu yang biasanya namanya ada ACID ya, ACID compliance, yaitu di mana kita melakukan sesuatu ya. Kalau misalkan Anda gagal, sesuatu tersebut tidak akan merubah data kita gitu. Jadi aman seperti itu ya. Nanti akan kita jelaskan secara detail. Nah, kemudian berikutnya ini nggak kalah penting ya, database driver dan ORM. Nah, ORM ini atau driver ini adalah koneksi ya antara database dengan aplikasi kita gitu. Nah, nanti drivers ini akan dipakai di aplikasi Java gitu ya. Jadi, gue coba encourage kalian buat memahami OOP dulu ya sebelum lanjut ke sini. Nah, kemudian kita akan bahas tentang database design, gimana cara kita bisa mendesain database supaya lebih efisien. Nah, kemudian data platform nih. Ini yang paling sering dipakai ya di dunia
kerja ya atau di industri. Yang pertama ada namanya data warehouse, data DWH, terus ada data mart, data lake, nanti ada data lake house juga, data fabric. Gue akan jelasin semua ya. Se komplit mungkin ya, tapi nggak terlalu masuk ke detail gitu ya. Kemudian ada beberapa membahas database operation seperti database backup, gimana caranya, replication itu apa, terus kemudian cara memigrasi gimana gitu ya. Jadi lumayan banyak ya, ada belasan video. So ya, stay tune aja ya sampai terakhir. Nah, oke. Kita mulai dari yang pertama ya. Kenapa kita memerlukan persistent disk? Nah, kalau kalian sempat melihat video kita yang di modul computing ya, kita sempat membahas mengenai RAM dan ada SSD ya. Nah, RAM ini kan memori ya, dimana ketika komputer itu dimatikan, memori tersebut akan hilang gitu. Jadi RAM itu hanya tersimpan sementara gitu ya. Tapi ketika SSD atau HDD ya, atau persistent disk, ketika kita matikan komputer, itu nggak hilang gitu ya. Contohnya apa? Contohnya seperti file ini, file PowerPoint yang gue pakai nih. Kalau gue matiin komputer gue, terus gue nyalain lagi, nah file ini nggak akan hilang gitu ya. Nah, jadi kenapa kita perlu persistent disk? Ya, in case ketika komputer powernya mati gitu. Misalkan kita lupa ngecharge komputer atau apa gitu ya. Tapi kalau di industri seringkali komputer atau server ini mati ya. Bisa tiba-tiba mati gitu. Mungkin karena kapasitasnya terlalu banyak atau apapun ya, bisa aja mati gitu. Nah, secara kapasitas, gue juga bahas di video yang RAM versus SSD ya. Secara kapasitas, RAM itu lebih kecil secara ya relatifnya daripada SSD. Ya, kenapa? Karena RAM itu harus detail ya dalamnya, harus lebih presisi. Jadi, of course, RAM itu lebih mahal ya. Jadi, kenapa kita perlu persistent disk? Karena cost efektif juga, karena lebih murah gitu ya. Nah, kemudian ada namanya data safety dan backup juga. Nah, ini berkaitan lah ya dengan yang atas. Kita bisa membuat data itu lebih aman dan kita bisa melakukan backup data. Dimana ya database ini sangat penting. Jadi apa ya? Kalau bisa di backup gitu. Kalau misalkan terjadi kehilangan data, kita bisa melakukan backup. Nah, kalau RAM ya gimana kita melakukan backup? Orang kalau komputernya mati aja RAM-nya udah hilang gitu ya. Nah, jadi ini adalah beberapa use case ya, kenapa kita perlu persistent disk. Nah, sekarang gue akan menunjukkan dulu, melakukan demo, cara kita melakukan writing to file di bahasa C. Ya. Karena sebelumnya kita memprogram bahasa C itu dengan cara kita code dulu ya, program C, kemudian kita compile, kemudian kita jalanin. Dan ketika program tersebut mati, ya, maka variabel-variabelnya juga ikut hilang gitu ya, nggak ada tersimpan di dalam disk. Nah, let's say contoh kita kita mempunyai suatu game gitu, dimana game tersebut ada leaderboardnya. Jadi nomor satu yang juara siapa gitu ya, namanya apa, skornya berapa gitu, sampai juara main terakhir gitu. Nah, secara logika kan ketika komputer itu mati, kemudian dinyalain lagi, kita harus bisa mengembalikan itu kan, ya, mengembalikan data itu gitu. Jadi ya itu di persist ya, persist itu bahasa Indonesia di um, persist itu disimpan lah ya, disimpan di dalam sebuah storage, yaitu yang namanya SSD tadi. Nah, sekarang kita mau melakukan suatu file, melakukan writing ke sebuah file ya. Jadi kita membuat file yang nanti isinya ini, yaitu dari data employee ya. Jadi di dalam employee ini ada nama ya, ada umur dan ada salary gitu. Nah, di sini ada E1, E2, E3, kita assign masing-masing ya. Nama, age, salary di masing-masing employee gitu. Nah, gua nggak akan demoin ini, kenapa? Karena ini hanya intermezzo aja ya. Jadi gua nggak terlalu dalamin ini karena setelah ini masih ada banyak better alternatif ya daripada melakukan writing to file di C ini. Nah, ini gua pindah dulu. Oke. Nah, caranya gimana? Caranya untuk write dengan seperti ini ya.
Nah, di sini ada tipe data yang namanya file bintang. Kita ingat bintang itu adalah pointer ya. Dan tipe datanya file. Semuanya harus huruf besar seperti ini. Ya. Kemudian nama variabelnya. Nah, kemudian ini nama functionnya ya, fopen. Nah, kalau kalian lihat di sini, ya. Nah, fopen ini sebenarnya ada di stdio.h ya. Udah tersimpan. Dan file ini kalau kalian lihat ini adalah sebuah tipe data juga di stdio.h gitu ya. Jadi kita nggak perlu import yang lain. Mungkin kita perlu string.h ya, karena ada strcpy di sini. Oke. Nah, fopen ini gunanya untuk membuka suatu file. Nah, nama filenya apa? Nama filenya kita bisa input di sini, misalkan employee.txt. Nah, kemudian di sini adalah metodenya, modenya mau apa. Biasanya ada w, ada r, atau bisa wr gitu. Nah, w ini artinya write, jadi kita bisa melakukan penulisan ke file ini ya. Kemudian ada r itu mungkin read ya. Jadi kita hanya bisa membaca gitu ya, nggak bisa melakukan nulis. Nah, seperti itu. Nah, ketika f sama dengan 0, atau ketika file ini nggak ada gitu ya, maka dia print ini, kemudian return 0, jadi ini nggak perlu dijalankan. Nah, tapi ketika fp ini ada gitu ya, ketika employee.txt ini ada di dalam suatu file system kita, nah, jadi dia langsung melakukan ini. Nah, kita sebelumnya um, memakai yang namanya printf aja ya, seperti di sini nih. Tapi di sini kita ada namanya fprintf. Ini juga disediakan di stdio.h gitu ya. Jadi di sini ada dua parameter nih. Sorry, ada satu parameter lagi sebelum format-format specifier ini gitu, yaitu fp. Fp yaitu tadi ya, pointer to file gitu. Jadi fprintf ini sesuai, mungkin kalau kalian bisa menebak ya. Jadi ini tuh kita melakukan print. Jadi printnya itu nggak di print ke konsol, tapi printnya ini di print ke dalam file employee.txt ini gitu. Nah, di sini print nama, age, salary gitu ya. Terus ini juga sama, ini juga sama. Terus kita terakhir jangan lupa close. Ya, close file ini. Biar nggak terjadi memory leak. Oke. Nah, kemudian kalau cara bacanya gimana? Tadi kan write ya. Kalau membaca yaitu ini ganti R. Nah, kemudian sama ya. Kalau nggak ketemu dia return 0. Printf ini. Sorry, ini seharusnya nggak return 0 ya, karena return 0 dianggap sukses sebenarnya. Jadi, kalau bisa ini return 1 atau value apapun selain 0 gitu. Nah, kemudian cara kita membuka file itu, dan misalkan kita mau ngeprint di konsol ya, caranya seperti ini. Jadi kita kasih ini dulu ya, penampungnya dulu. Kemudian kita pakai fscanf. Tadi kan fprintf ya. Nah, sekarang ada lagi nih, fscanf. Juga sama di stdio.h. Dan parameter pertamanya harus pointer to file. Oke, pertama ini, kemudian ya sama lah ya seperti scanf pada umumnya ya, pakai dan juga di sini gitu. Terus kita tinggal print. Nah, demikian sama untuk line berikutnya ya. Jadi nanti bentuknya seperti ini guys. Jadi ketika kita write ini, fprintf di sini, dia akan menulis kayak gini nih, gitu ya. Jadi kan namanya John, terus age-nya 30, terus salary-nya berapa gitu. Nah, sama halnya dengan ini, scanf. Scanf biasa kan kita melakukan scan dari konsol ya. Kita kan ketik di keyboard terus enter gitu. Nah, untuk fscanf kita bacanya dari file employee.txt ini gitu. Jadi ketika fscanf pertama dibaca, dia akan membaca di line pertama. Nah, kemudian dia lanjut, pointernya diupdate gitu ya ke um, line berikutnya, terus ke line berikutnya sampai habis gitu ya. Terus kita tinggal F-close aja gitu. Jadi kita nggak perlu redefine ulang ya, FP2-nya selalu dipakai aja gitu. Karena ini secara otomatis dia akan apa ya? Setelah fscanf, FP2-nya akan diupdate ke line berikutnya gitu. That's why ini semua identical ya. Secara code ini sama persis. Tuh. Nah, ini salah satu solusi sebenarnya ya untuk melakukan write ke persistent disk pakai C.
Nah, tapi seperti tadi di content structure ya, seperti di sini, kita lihat bahwa kita pakai SQL nih, bukan C. Nah, kenapa? Nah, jawabannya ada di sini ya. Jadi melakukan writing to file seperti ini itu ada banyak sekali kekurangannya ya. Yang mungkin kalian masih belum alamin gitu. Tapi nanti kalian bisa alamin ketika data itu ada jutaan gitu ya. Sebagai contoh, ketika kalian nanti kerja di perbankan ya, ketika ada transaksi setiap hari itu bisa sampai jutaan. Jadi nggak mungkin kalian menaruh di file seperti ini gitu ya. Kenapa? Karena yang pertama nih, slow search ya, karena nggak ada indexing. Jadi kalau kalian mau mencari ya, misalkan mau mencari John itu umurnya berapa? 30. Nah, kalian pasti akan cari dari atas sampai bawah ya. Pakai namanya linear search. Nggak bisa pakai binary search gitu. Nah, gua assume kalian udah ngerti ya binary search sama linear search karena itu video sebelum P3 gitu ya. Nah, ketika kalian mencari John, kalian akan mencari dari awal sampai akhir. Nah, beruntungnya John itu di nomor 1. Gimana kalau John ini di nomor 10 juta gitu ya? Dia akan lama sekali ya untuk ngeceknya. Nah, seperti itu ya. Jadi slow search atau no indexing. Karena nggak ada indeks. Karena maksudnya nggak ada indeks itu nggak diurutkan gitu ya. Nanti kita belajar tentang indexing ya. Jadi nggak no worries. Nah, kemudian lack of security. Tidak ada granular control over the data. Nah, maksudnya granular control sini lebih ke sebenarnya data itu ada hak miliknya ya. Jadi misalkan data tentang karyawan. Jadi yang punya itu siapa? Yang punya itu HRD gitu ya. Misalkan data tentang transaksi. Yang punya siapa? Yang punya ya business analyst gitu. Jadi data itu punya um, kepemilikan masing-masing ya. Dan ada policy-nya masing-masing, ada kebijakannya. Misalkan data transaksi ini nggak boleh diedit gitu ya. Nah, itu susah tuh. Gimana caranya membedakan ini data HRD, ini data ini gitu. Nah, mungkin bisa pakai ini ya, file yang berbeda gitu. Tapi jatuhnya nanti akan em, sangat ribet gitu ya untuk melakukan ini. Nah, di lack of security juga lebih ke ini ya, sebenarnya datanya ini nggak dienkripsi gitu ya. Nah, mungkin kalian masih belum belajar enkripsi itu apa. Maksudnya enkripsi itu datanya bisa dibuka oleh siapapun gitu. Nah, ini sangat bahaya ya, apalagi kalau misalkan ada hacker yang bisa membuka ini, employee.txt, bisa kelihatan semua datanya gitu. Jadi, database juga bisa melakukan enkripsi gitu ya. Oke, kemudian data redundancy. Ya, ketika datanya ada banyak, ya, there is some redundancies to make the query easy. Nah, jadi ketika datanya ada banyak ya, misalkan tadi 10 juta gitu. Nah, misalkan tadi 10 juta ditaruh di satu file yang sama, ya, dia akan seperti tadi ya, linear search gitu. Dan datanya hanya ada di satu tempat. Tapi ketika ada redundancy data, kita bisa mencari di banyak tempat secara sekaligus gitu ya. Jadi bisa lebih cepat. Dan database bisa melakukan hal seperti ini gitu. Nah, kemudian data integrity. Nah, dia nggak bisa validate data yang diinsert dalam suatu file. Ini berkaitan dengan enkripsi yang tadi ya sebenarnya. Jadi, kita nggak bisa memvalidate apakah data ini valid atau enggak sih, gitu. Bisa aja hacker nanti masukin manual gitu ya, misalkan saldonya dia di bank ya, dia ubah gitu, misalkan dari 1 juta jadi 50 juta gitu. Nah, itu kita nggak bisa detect gitu ya. Atau mungkin bisa, tapi sangat sulit. Nah, kemudian strukturnya ya. Strukturnya ini dia hanya bisa menyimpan teks yang dipisah oleh divider gitu. Nah, divider itu apa? Divider contohnya ini pakai spasi ya divider ya. Nah, tapi nanti di implementasi ya di industri mungkin jarang pakai spasi ya. Mungkin amit-amit kalau misalnya pakai file pun biasanya pakai apa ya? Pakai limiter yang jarang dipakai gitu ya. Contohnya misalkan ini lebih besar dari terus add terus gini gitu ya. Bisa aja gitu. Jadi misalkan John terus karakter ini terus 30 gitu ya. Hanya untuk menandakan ini adalah data yang berbeda gitu. Ini kan nama terus ini age gitu ya. Kenapa kenapa nggak spasi?
Karena bisa aja di sini nih alamat gitu ya. Alamat kan pasti ada spasi ya, nggak mungkin nggak ada spasi kalau alamat. Oke. Nah, kemudian ada yang namanya scalability ya. Oh ya, tadi yang structure itu ya bisa oleh divider itu bisa aja, tapi nggak ini ya, kurang efisien gitu ya. Karena bisa aja kalau kolomnya banyak banget, ya misalkan ada 1000 ya, misalkan ada nama, alamat, saldo, terus umur, nama ayah, nama ibu, dan lain-lain ya. Bisa sampai 1000 nih panjangnya nih datanya. Nah, itu memperlambat query gitu, atau memperlambat searching. Nah, scalability, dia nggak bisa nge-scale ke multiple machine ya. Jadi satu file tadi hanya ada di satu mesin gitu. Ya mungkin kita bisa copy ya, copy file ke mesin lain. Nah, tapi hal itu repot ya. Jadi mungkin nanti database bisa memberikan fitur ini, scalability. Kemudian backup dan restore ya, dia nggak ada mekanisme backup dan restore by default ya. Secara default dia nggak ada. Nah, jadi kalau misalkan filenya hilang ya udah hilang aja gitu, nggak ada apa ya, mungkin nggak ada upaya ya untuk bisa melakukan backup tersebut. Nah, ini logic implementation ini yang paling penting. Ini sangat sulit untuk memanipulasi data memakai bahasa C atau programming language yang lain ya daripada SQL. Nah, jadi that's why kita pakai bahasa pemrograman namanya SQL gitu ya. Nah, kita lihat kalau C itu lumayan ribet sih sebenarnya ya, pakai fscanf dulu, terus nanti fprintf, terus nah di sini kan kita ngulang sampai 3 kali. Nah, gimana kalau misalnya datanya ada 10.000 gitu? Ya kita bisa pakai looping juga, tapi nanti bakal lebih ribet lagi gitu ya. Nah, seperti itu. Oke, video ini sampai sini aja ya. Yang penting objektif dari video ini kalian tahu mengapa apa pentingnya kita melakukan writing ke persistent disk dan apa masalahnya kalau kita melakukan writing ke dalam suatu file. Dan kita juga bisa memahami sedikit ya cara writing ke file memakai bahasa pemrograman C. Oke, that's all from me ya. Jadi next kita akan belajar mengenai DB atau DBMS ya. So, see you in the next video. Bye.